Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang pembagian aljabar ya. Di video kali ini kita akan coba membahas berbagai macam tipe, mulai dari pembagian antar suku ya, juga pembagian aljabar dengan akar-akar aljabarnya ya, serta kita akan membahas juga tentang pembagian porogafit pakai metode porogafit ya. Nah, oleh karena itu jangan di skip ya untuk videonya agar bisa benar-benar dipahami. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan pembahasan soal-soal matematika lainnya ya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita coba membahas pembagian aljabar antar suku ya. Oke, ini ada soalnya. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. A, B, dan C. Ini ada 3 soal. Kita coba kerjakan dulu yang A ya. Ini yang A ya, itu soalnya adalah 16 P pangkat 2 dibagi 4 P ya. Nah, supaya lebih gampang ya adik-adik, kita buat bersusun ke bawah aja ya. 6P pangkat 2 dibagi 4P ya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Pada dasarnya sama saja dengan pembagian bilangan bulat ya adik-adik ya. Atau dengan pembagian pecahan ya. Jadi yang bisa dibagi atau yang bisa kita sederhanakan langsung kita sederhanakan ya. Oke, perhatikan di sini ya. Di sini bilangan bulatnya 16 dan 4 ya. 16 bagi 4 bisa ya. 16 dibagi 4 itu adalah 4 ya. Nah, di sini ada P pangkat 2 dibagi P ya. Nah, adik-adik harus ingat tentang konsep operasi perpangkatan ya. Jika ada A pangkat N ya, lalu dibagi dengan A pangkat M ya, berarti ini sama saja dengan A pangkat N dikurangi M ya. Nah, ini juga sama nih, ini P pangkat 2 dibagi P pangkat 1, ini kan sebenarnya pangkat 1 ya. Nah, berarti sama saja P pangkat 2 dikurangi 1, berarti jadi P pangkat 1, tapi nggak usah ditulis ya satunya ya. Jadi jawabannya 4P ya, seperti itu. Kita coba yang B ya. Di sini yang B ada soalnya 6A pangkat 6 B pangkat 2 dibagi A pangkat 3B ya. Nah, ini kayak gimana nih? Oke, kita tulis dulu ya, bersusun ke bawah. 6A pangkat 6 lalu B pangkat 2 ya dibagi A pangkat 3B ya. Nah, perhatikan baik-baik di sini ya. Bilangan bulat 6 ya, ada pembaginya tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada langsung saja kita tulis adik-adik ya. Kita tulis 6 ya. Nah, berikutnya yang A ini ya, ada A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. Ini sama saja dengan A pangkat 6 dikurangi 2. Berarti sama saja dengan A pangkat 6 dikurangi 2 berapa? 4 ya. Di sini ada B pangkat 2 dibagi B. Nah, ini sama saja dengan B pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 berapa? 1 ya. Berarti di sini hanya B saja. Jadi 6 hasilnya itu sama dengan 6A pangkat 4B ya. Jadi seperti itu. Mudah ya adik-adik ya. Kita coba yang C ya. Untuk yang C di sini ya ada 2 kali pembagian ya. Yang pertama 3X pangkat 2Y pangkat 5 dibagi X pangkat 2Y pangkat 2 dibagi XY pangkat 2. Oke, kita kerjakan dulu yang 3X pangkat 2 Y pangkat 5 ya dibagi dengan X pangkat 2 Y pangkat 2 ya. Nah, ini hasilnya berapa ya? Sama dengan di sini. Di sini angka 3-nya tidak ada temannya ya. Berarti kita langsung tulis saja 3 ya.
Lalu berikutnya di sini ada X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Nah, berarti ini karena angkanya sama, berarti habis ya. Habis nih adik-adik, jadi nggak usah ditulis lagi ya. Nah, berikutnya di sini Y pangkat 5 ya dibagi Y pangkat 2. Berarti sama dengan Y pangkat 5 dikurangi 2. 5 kurangi 2 berapa? 3. Berarti Y pangkat 3 ya. Nah, untuk yang pertama berarti hasilnya 3Y pangkat 3 ya. Nah, setelah itu ya, 3Y pangkat 3 ini ya, kita akan bagi dengan XY pangkat 2 ya. Nah, ini kalau seperti ini hasilnya berapa? Oke, kita lihat ya. Di sini 3 ada temannya, tidak ada ya. Kita langsung tulis saja 3 ya. Nah, berikutnya ya, di sini X tidak ada temannya ya. Yang kita bagi dulu yang ada temannya dulu. Di sini Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2. Ini hasilnya berarti Y pangkat 3 dikurangi 2 adalah 1 ya. Berarti Y saja yang kita tulis. Lalu yang X-nya gimana Kak? Yang X-nya langsung saja kita tulis lagi. Tapi di bawah ya, jangan di atas. Gini. Jadi jawabannya 3Y per X ya. Seperti itu adik-adik cara mengerjakannya ya. Semoga dipahami ya untuk pembagian aljabar antar suku ya. Oke. Lalu berikutnya pembagian aljabar dengan akar aljabar ya. Nah, di sini seperti apa maksudnya ya? Di sini ada soal tentukan hasil bagi dari bentuk aljabar berikut. Ini ada 3 soal ya. Kita kerjakan dulu yang A ya. Yang A X kuadrat ya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 ya. Oleh X tambah 3 ya, berarti dibagi X tambah 3. Nah, kita bikin aja bersusun ke bawah gini ya, kayak pecahan ya, dibagi X tambah 3. Nah, untuk mengerjakannya gimana caranya? Langsung saja ya kakak pakai rumus cepatnya aja ya, nggak usah pakai cara panjang. Pertama adik-adik perhatikan kita bagi yang depan ya dengan yang depan nih ya. X kuadrat dibagi X berarti sama dengan X pangkat 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? 1. Ya udah X aja berarti gitu ya. Lalu berikutnya yang belakang dibagi yang belakang. Nah, di sini 6 dibagi 3 ya. Plus 6 dibagi plus 3 berarti berapa? Plus 2. Selesai. Gini aja caranya. Gini aja Kak caranya. Iya, gini aja. Mudah kan ya? Oke, kita coba yang B biar tambah paham ya. Kita kerjakan yang B. Di sini yang B ya, soalnya adalah X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 dibagi X tambah 4 ya. Nah, kalau soal seperti ini gimana cara mengerjakannya? Oke, kita kerjakan. Pertama-tama kita bagi yang depan dengan yang depan ya. X kuadrat ya dibagi X berarti sama dengan X pangkat 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1, 1. Berarti X aja sudah cukup ya. Lalu berikutnya yang belakang dibagi yang belakang. Plus 12 dibagi plus 4. 12 dibagi 4 berapa? Plus 3. Sudah selesai. Nah, lalu yang tengahnya gimana Kak? Yang tengahnya biarin aja gitu, nggak usah dikerjain gitu ya. Kalau adik-adik tidak percaya ya, boleh kita buktikan sebentar ya. Yang ini kita buktikan ya. Di sini kan berarti X tambah 4 dikali X tambah 3 ya. Karena kan kita mau membuktikan benar nggak nih hasilnya yang ini ya. Oke, kita kalikan. Pertama X kali X ya. X kali X adalah X kuadrat ya. Berikutnya X kali plus 3 berarti plus 3 plus 3X ya. Berikutnya 4 kali X ya. 4 kali X itu berarti jadi plus 4X ya. Lalu berikutnya 4 dikali plus 3 berarti plus 12 ya. Berarti sama dengan
X pangkat 2 ditambah 3X tambah 4X adalah 7X ya, ditambah 12. Hasilnya sama kan? Nah, seperti itu adik-adik cara mengerjakannya ya. Oke, kita kerjakan yang C nih. Yang C untuk koefisien X kuadratnya ini 2 ya, bukan 1 ya. Gimana cara mengerjakannya ya? Yang C di sini soalnya 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 10 ya, dibagi X tambah 2 ya, hasilnya berapa ya. Caranya sama saja adik-adik. Pertama kita bagi yang depan dengan yang depan, 2X kuadrat dibagi X. 2 kan nggak ada temennya ya, ini sama aja 2 dibagi 1 ya tetap 2 kan gitu ya. Lalu di sini X kuadrat dibagi X, ini sama saja dengan X pangkat 2 dikurangi 1. Kan 2 dikurangi 1 berapa? 1. Ya udah X aja tulisnya gitu ya. Lalu berikutnya belakang dibagi belakang ya. Min 10 dibagi plus 2 ya. Jadi min 10 dibagi 2. Min dibagi plus itu adalah min. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi jawabannya 2X dikurang 5. Gitu aja. Gampang ya. Oke, jadi itu cara pembagian aljabar dengan akar aljabarnya ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang cara porografit ya. Oke. Berikutnya kita akan coba pembagian aljabar dengan cara porografit ya. Porografit itu artinya melakukan pembagian seperti yang bersusun ke bawah itu ya. Seperti kita waktu mengerjakan pembagian bilangan bulat ya. Nah, di sini tentukan hasil bagi dari bentuk aljabar berikut dalam bentuk porografit ya, atau cara porografit ya. Di sini yang A ya, itu soalnya adalah X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 oleh X tambah 4 ya. Berarti caranya adalah X kuadrat ya ditambah 7X ditambah 12 dibagi ya. Nah, dibagi berapa? X plus 4 ya. Nah, seperti ini caranya adik-adik. Cara ngerjakannya gimana? Oke, perhatikan ya. Pertama, kita lihat, kita fokus ke X-nya ya. Kita fokus ke X kuadratnya ya. Kita lihat di sini, X kuadrat dibagi X ya. Jadi pertama, X kuadrat dibagi X. Ini kan sama saja X pangkat 2 dikurangi 1. Berarti kan X pangkat 1 ya. Berarti X aja gitu kan. Paham ya? Jadi X pangkat 2 dibagi X. Sudah ya. Hasilnya adalah X ya. Lalu berikutnya ke bawahnya kita kalikan kedua-duanya nih. Kita kalikan. Jadi X dikali X adalah X pangkat 2 ya. Lalu X dikali plus 4. Ya, berarti jadi plus 4X ya. Sampai sini paham ya? Oke, jadi X dikali X adalah X kuadrat, lalu X dikali plus 4 adalah plus 4X ya. Seperti itu, paham ya? Oke, lalu berikutnya kita kurangkan ya, adik-adik, kita kurangkan ya. X kuadrat dikurangi X kuadrat habis ya, jadi nggak usah ditulis lagi. Lalu berikutnya 7X ya dikurangi 4X adalah 3X ya, 3X. Setelah itu 12-nya kita turunkan ya, berarti ditambah 12 ya. Oke, berikutnya perhatikan. Kita fokus ke 3X ini ya, ke 3X yang ini kita fokusnya ya. 3X dibagi X ya, 3X dibagi X. X dibagi X habis, sisanya tinggal 3-nya aja kan. Berarti kita tinggal tulis plus 3 ya. Paham ya? 3X dibagi X. X dibagi X habis, sisanya tinggal 3. 3-nya kita tulis di sini. Setelah itu, 3 ini kita kalikan kedua-duanya ya. 3 dikali X adalah 3X ya. Lalu 3 plus 3 ya, dikali plus 4. Berarti plus
12 ya. Paham ya di sini ya. Jadi kalau ke atas kita fokus ke X aja ya, baginya ya. Kalau ke bawah dikalinya dengan kedua-duanya ya. Nah, setelah dapat 3X plus 12, berikutnya kita kurangkan. Kita kurangkan ya. Nah, di sini 3X ditambah 12 dikurangi 3X ditambah 12. Habis ya. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya adalah X plus 3 ya. Seperti itu adik-adik. Kalau tidak percaya kita buktikan pakai cara cepatnya ya. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 dibagi X tambah 4. X kuadrat dibagi X adalah X. 12 dibagi 4 adalah plus 3. Jawabannya sama kan? Oke, biar lebih paham kita kerjakan yang B ya. Yang B soalnya 2X kuadrat ya. Kakak hapus dulu, kita geser biar agak luas ya. 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 10 dibagi ya X tambah 2 ya. Nah, ini caranya gimana? Oke, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat, kita fokus ke yang 2X kuadrat ini ya. 2X kuadrat dibagi X ya. Sini kan 2 nggak ada temennya ya. 2-nya ini kita tulis lagi di sini 2 ya. Karena pembaginya nggak ada bilangan bulat kan, jadi 2x dibagi 2x kuadrat dibagi x adalah 2. Lalu x kuadrat dibagi x adalah x ya. Paham ya? Jadi 2x kuadrat dibagi x adalah 2x. Lalu berikutnya 2x dikali x adalah 2x kuadrat ya. Lalu 2x dikali plus 2 berarti jadi plus 4x ya. Nah, setelah itu kita kurangkan ya. Oke, di sini 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat habis ya, nggak usah ditulis berarti. Lalu berikutnya di sini min x ya dikurangi 4 berarti min x min 4x min ya. Jadi min ya. Terus x sama 4x jadi 5x ya. Nah, untuk min 10-nya ya, kita turunkan ke bawah min 10 ya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini min 5x dibagi x ya. Jadi kalau ke atas kita fokus yang ada x-nya aja. Min 5x dibagi x. Nah, x dibagi x kan habis ya, berarti tinggal jadi min 5-nya aja ya. Nah, setelah itu min 5 dikali x adalah min 5x. Lalu berikutnya min 5 dikali 2 menjadi min 10. Kita kurangi min 5x dikurangi 10 dikurang min 5x dikurangi 10 habis ya. Jadi jawabannya adalah 2x min 5 ya. Kita buktikan pakai cara cepat ya. 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 10 dibagi x plus 2 ya. Nah, depan bagi depan berarti 2x kuadrat dibagi x adalah 2x ya. Lalu berikutnya min 10 dibagi 2 adalah min 5. Jawabannya sama ya. Oke. Jadi seperti itu adik-adik ya untuk pembahasan cara membagi aljabar pakai cara Porogafit. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kakak cukupkan dulu ya untuk materi pembagian aljabar, semoga bermanfaat. Kakak minta bantuannya untuk di subscribe, di like, dan di share ya, serta follow juga Instagram AK Bimbingan Belajar ya, serta TikTok AK Bimbingan Belajar. Di situ juga banyak menerangkan cara-cara cepat mengerjakan soal matematika ya. Kakak mohon maaf jika ada penjelasan atau perkataan yang keliru ya, karena kakak juga masih sama-sama belajar. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah.